Kami ucapkan terima kasih kepada proyek dan pemerintah karena atas adanya penambalan ini udah nggak ada air masuk dari kali, nggak banjir, intinya nggak banjir. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Hujan yang mengguyur Jakarta beberapa hari lalu alhamdulillah tidak membuat wilayah Pesingkoneng RT 013 RW 02 Kelurahan Kedoya Utara terdampak banjir lagi. Beton penutup seat pile yang bocor sudah ditutup oleh Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta melalui kontraktor. Hal ini tentu saja berdampak positif saat musim hujan beberapa hari lalu yang membuat warga tenang. Padahal sebelumnya begitu hujan deras, debit air Kali Mokevard ini tinggi. Wilayah RT 013 ini kebanjiran gara-gara air keluar dari celah beton pengisi seat pile yang bocor. Hal ini dikatakan langsung oleh Pak Parlan selaku Ketua RT 013 RW 02 berikut ini. Alhamdulillah yang kita lihat kemarin setelah ditambal nggak ada kayak sebelumnya ditambal, nggak ada bocor-bocoran, nggak ada air yang masuk lewat kali. Jadi pengaruhnya besar sekali. Sebelum ditambal, kalau hujan gede pasti yang belakang kan rendah, jadi air masuk dulu, masuk lama-lama genangan banyak. Jadi celah-celahnya ya banyak yang pokoknya banjir, masih terbanjir. Kami ucapkan terima kasih kepada proyek dan pemerintah karena atas adanya penambalan ini udah nggak ada air masuk dari kali, nggak banjir, intinya nggak banjir. Sobat Jelajah Jakarta, pekerjaan penutup beton seat pile yang sudah dikerjakan oleh kontraktor sepanjang 120 meter ini dan berdampak positif alias tidak bocor lagi juga diungkapkan oleh Kang Reza Subrata selaku pelaksana proyek pembangunan DPT di wilayah Pesingkoneng Kedoya Utara Jakarta Barat ini. Sebelum kita cor beton penutup seat pile itu kan banyak terjadi rembesan di sungai yang masuk ke warga gitulah, ke warga. Jadi setelah kita cor beton penutup seat pile-nya alhamdulillah sudah tidak ada rembesan lagi Pak di situ, alhamdulillah. Sobat Jelajah Jakarta, saat ini pihak kontraktor mengejar pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah atau DPT ini. Sebab menurut Kang Reza di lokasi inilah yang menjadi titik rawan terdampak banjir karena lokasinya rendah dan tentu saja rawan kebocoran air dari Kali Mokevard. Tinggal kita mengejar DPT-nya saja karena ini titik kebocoran yang kemarin sangat signifikan di sini. Nanti kedepannya mungkin 1 atau 2 hari sudah kita mulai gali di sini Pak. Sobat Jelajah Jakarta, setelah pemancangan backpile sudah kelar 100%, hal yang dikerjakan adalah menguruk lokasi ini dengan puing-puing. Nampak para pekerja sedang meratakan puing-puing Sobat Jelajah Jakarta. Sekedar info, puing-puing ini dibawa oleh mobil truk. Setiap hari ada 10 mobil truk yang warawiri mengambil dan membuang di lokasi proyek di Pesingkoneng ini. Satu mobil ada kurang lebih 4 kubik puing yang diangkut, di mana puing-puing ini berasal dari sejumlah tempat, salah satunya di Kalideres. Sobat Jelajah Jakarta, saya tadi sempat lupa. Setelah pemancangan selesai, kontraktor sempat memotong seat pile existing. Lebih tepatnya memotong capping beam. Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini.
CCSP ini kita potong ya dari top capping beam ke bawah itu 1 meteran Pak, sudah kita potong. Mungkin nanti kedepannya kita potong semuanya sampai tanah existing gitu kan. Nanti untuk pertimbangan juga ini akan dipotong apa tidak nanti kedepannya dilihat lagi nanti Pak. Dan mungkin untuk pemotongan ini dilakukan kemarin Pak, baru selesai kita 2 hari yang lalu berbarengan dengan pemancangan yang telah selesai gitu. Sobat Jelajah Jakarta, setelah lokasi ini diuruk dengan puing, hal yang dilakukan adalah pekerjaan penggalian, di mana nantinya akan menjadi tempat DPT dipancang. Kedepannya mungkin kita akan melakukan galian, di mana itu nanti tempat untuk DPT-nya Pak, begitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan 2 besi baja wide flank atau besi WF ini, besi WF ini, di mana dicanteli oleh kawat baja. Kawat baja ini dicanteli di seat pile existing yang capping beamnya sudah dipotong. Buat apa? Yuk kira-kira. Silakan dengarkan penjelasan Kang Reza ini. 2 besi WF ini adalah usaha kita untuk minimalisir terjadinya pergeseran existing CCSP. Jadi ini untuk safety-nya kita aja. Pas kemarin kita melakukan pemancangan itu dikhawatirkan existing CCSP itu doyong ke kali. Makanya kita perkuatan memakai seling dan WF. Terus setengahnya kita potong biar lebih safety aja gitu. Jadi sekarang Anda sudah paham ya kalau besi WF dan kawat baja ini fungsinya untuk apa? Kebayangkan jika ketika ada pekerjaan pemancangan seat pile, tiba-tiba seat pile existing ini ambruk. Makanya kontraktor berinisiatif mencantelkan kawat baja di seat pile dan juga besi WF ini. Sobat Jelajah Jakarta, sekarang kayu vertikal ini coba untuk apa? Ada garis warna merah pula di tanah. Ini adalah batas galian yang nantinya akan digali dalam rangka pembangunan DPT Sobat Jelajah Jakarta. Ini tanah ini Pak, tanah stakeout kita. Stakeout kita untuk nantinya boplang. Ini boplang untuk galian Pak. Jadi batas-batas galian ini kita tandai gitu Pak. Ini galian ini bisa dilihat itu dari existing itu sekitar 3 meter. 3 meter galiannya. Nanti kita gali 4 meter, tinggi badannya itu 6 meteran gitu Pak. Jadi strukturnya seperti itu bayangannya. Sobat Jelajah Jakarta, mengenai DPT yang dibangun sendiri nantinya agak sedikit menurun dari pondasi. Lalu di atas DPT akan diberi capping beam lagi. Untuk strukturnya DPT Pak ya, menurun lah, agak menurun gitu kan. Untuk DPT itu dari pondasi sampai ke topnya itu 6 meter. Nanti di topnya pun kita bikin seperti semacam capping lagi Pak, capping beam lagi di atas top DPT-nya gitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana Anda tahu musim penghujan sudah tiba. Tentu kita tahu pembangunan yang dilakukan saat musim penghujan penuh dengan resiko dan tantangan. Namun hal ini tentu saja sudah diantisipasi oleh kontraktor. Salah satunya adalah melemburkan para pekerja saat cuaca cukup mendukung untuk melakukan pembangunan DPT. Untuk antisipasinya nanti untuk percepatannya kita biasa Pak dilemburkan. Untuk sipilnya nanti untuk galiannya, untuk instalasi pembersihannya mungkin nanti kita dimaksimalkan Pak. Soalnya galian ini kan kita sedang menyiapkan material untuk pertahanan tebingnya Pak gitu Pak. Jika pekerjaan dilakukan pada malam hari atau lembur, tentu saja harus berkoordinasi dengan warga setempat, terutama untuk RT dan RW. Sebab seringkali warga merasa terganggu dengan aktivitas proyek di malam hari. Apalagi lokasi proyek dekat sekali dengan pemukiman warga. Namun alhamdulillah menurut Kang Reza, sejak awal warga di Pesing Koneng ini sangat mendukung dengan proyek pemancangan DPT ini. Alhamdulillah Pak, untuk sosial di wilayah site area pekerjaan ini alhamdulillah kondusif. Warga dan pengurus RT RW-nya juga sangat mensupport kita Pak dalam hal pekerjaan. Mereka nggak ada masalah kalau misalkan kita mau ada kegiatan sampai malam gitu. Asal kita dikoordinasikan aja ke pihak pengurus dan warga setempat gitu aja Pak. Mengenai waktu lembur, Kang Reza mengatakan jika pemancangan seat pile paling lambat pukul 10 malam sudah selesai. Namun rata-rata sebelum maghrib pun sudah selesai. Khusus untuk pekerjaan sipil, tidak ada batas waktu lemburnya. Kalau untuk batas pekerjaan sipil kita nggak ada batas Pak ya. Mungkin kemarin aja pas pemancangan
Kalau pemancangan square play itu kan mungkin berisik Pak, jadi mungkin kita maksimalnya jam 10. Cuman rata-rata kita di maghrib juga sudah selesai untuk pemancangan gitu. Sobat Jelajah Jakarta, Kang Reza berharap cuaca mendukung saat pemancangan seat pile. Kalaupun nanti hujan dan setelah hujan lokasi tergenang air, hal yang dilakukan adalah melakukan dewatering agar percepatan pekerjaan bisa terjadi. Semoga nanti Pak setelah galian kita mulai, saya berharap itu cuaca mendukung aja Pak. Soalnya kuncinya di situ mungkin kita juga kan nanti mungkin agak keteteran di galian itu di dewatering mungkin. Jadi misalkan kalau sudah musim hujan, nah kita juga agak kesulitan di situ Pak untuk dewatering areanya gitu. Yang mudah-mudahan dengan dibarengi dengan percepatan pekerjaan kita, kedepannya cuacanya juga kondusif seperti itu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode penjelajahan saya di proyek pembangunan DPT Dinas Sumber Daya Air Jakarta di Pesing Koneng, Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Semoga informatif update-nya. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.